di sebuah sudut terpencil Jepang, sebuah proyek raksasa sedang dibangun dengan biaya lebih dari $500 miliar. Ini adalah proyek terbesar di dunia dalam kategorinya dan telah dikembangkan selama lebih dari 20 tahun. Struktur ini memiliki tinggi lebih dari 80 meter dan lebar hampir 70 meter. Namun, Anda tidak akan mudah menemukannya, karena bangunan ini terletak di dalam gunung. Pertanyaannya, apa sebenarnya proyek ini dan mengapa Jepang sampai menggali gunung untuk membangunnya? Untuk memahami tujuan dari proyek ini, kita harus memahami konsep dasar fisika partikel. Alam semesta terdiri dari partikel subatomik yang sangat kecil, seperti quark, boson, dan yang paling kecil dari semuanya, neutrino. Neutrino adalah partikel unik karena mereka hampir tidak berinteraksi dengan materi lain. Mereka melintas di seluruh alam semesta, melewati planet, bintang, bahkan tubuh kita, tanpa memberikan efek apapun. Setiap detik, miliaran neutrino menembus tubuh kita tanpa kita sadari. Jika para ilmuwan bisa memahami bagaimana ini terjadi, maka pemahaman kita tentang alam semesta bisa berubah secara fundamental. Namun, karena ukurannya yang sangat kecil dan sifatnya yang hampir tidak terdeteksi, menemukan neutrino bukanlah tugas yang mudah. Salah satu cara mendeteksinya adalah dengan menabrakkan partikel berenergi tinggi seperti yang dilakukan di Large Hadron Collider di CERN, Swiss. Cara lain adalah dengan mendengarkannya, atau lebih tepatnya, menangkap jejak keberadaannya melalui cahaya yang dihasilkan ketika neutrino berinteraksi dengan materi tertentu. Untuk melakukan ini, dibutuhkan tempat yang benar-benar sunyi dan terlindungi dari gangguan luar. Jepang, dengan daerah pegunungannya yang luas, menjadi lokasi yang ideal untuk eksperimen ini. Gunung yang menjadi rumah bagi proyek ini, Gunung Nijuugo, yang terletak di dekat kota kecil Kamioka, di pegunungan Alpen Jepang. Disinilah Hyper Kamiokande, sebuah eksperimen sains senilai $600 juta, sedang dibangun. Proyek ini dipimpin oleh Universitas Tokyo dengan dukungan peneliti dari 21 negara. Jika selesai, Hyper Kamiokande akan menjadi observatorium neutrino terbesar di dunia dan sebuah pencapaian luar biasa dalam industri konstruksi Jepang. Sebelumnya, Jepang telah membangun 2 observatorium neutrino di kawasan yang sama, dimulai dengan Kamiokande, eksperimen pertama yang fokus pada deteksi neutrino dan dibangun dengan bantuan industri pertambangan seng lokal. Keberhasilannya kemudian mengarah pada pembangunan Super Kamiokande 1996, observatorium yang lebih besar dan lebih canggih, yang telah memberikan banyak wawasan tentang sifat neutrino. Kini, proyek Hyper Kamiokande sedang dibangun sebagai versi yang jauh lebih besar dan lebih mutakhir, membawa eksperimen ini ke tingkat yang lebih tinggi dalam upaya mengungkap rahasia terdalam alam semesta. Membangun sebuah laboratorium raksasa di dalam gunung bukanlah tugas yang mudah. Rencana proyek ini telah dimulai sejak 1999, tetapi baru pada Mei 2021, pembangunan terowongan akses dimulai. Para insinyur menggunakan metode bor dan peledakan untuk menggali terowongan sepanjang 2 km dalam waktu 9 bulan. Setelah itu, dinding terowongan diperkuat dengan lapisan beton untuk memberikan stabilitas. Setelah mencapai lokasi utama observatorium, tahap berikutnya adalah membentuk kubah beton bertulang yang dapat menahan tekanan besar dari bebatuan di atasnya. Kubah ini selesai pada Oktober 2023. Pada 2024, para insinyur menggali 71 meter batuan keras untuk menciptakan ruang raksasa tempat observatorium akan berada. Keunikan dari lokasi ini adalah kepadatan batuannya yang sangat tinggi, setara dengan 1,7 km di bawah permukaan laut. Ini memberikan perlindungan alami dari sinar kosmik dan radiasi latar belakang yang bisa mengganggu eksperimen. Jika sesuai rencana, penggalian Hyper Kamiokande diperkirakan akan selesai pada tahun ini 2025
tetapi perjalanan menuju operasionalnya masih panjang. Setelah ruang observatorium terbentuk, tahap awal yang harus dilakukan adalah melapisi bagian dalamnya dengan 2 lapisan beton serta 1 lapisan kedap air. Ini merupakan langkah krusial karena observatorium ini akan menampung 260 juta liter air ultramurni, menjadikannya tangki air terbesar di dunia. Air ini akan berasal dari sumber bawah tanah di dalam gunung dan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk mengisi tangki sepenuhnya. Namun, sebelum digunakan, air ini harus melalui proses pemurnian intensif menggunakan sinar ultraviolet dan metode lainnya. Hasil akhirnya adalah air dengan tingkat kemurnian ekstrem, bahkan cukup murni untuk melarutkan logam. Air ultramurni sangat agresif dan tidak stabil hingga dapat menarik ion dari lingkungan sekitarnya untuk mencapai keseimbangan. Jika air ultramurni bersentuhan dengan logam, ia akan melarutkan ion-ion dari permukaan logam tersebut yang dalam jangka waktu tertentu dapat menyebabkan korosi atau degradasi material. Kejernihan air dalam tangki ini menjadi faktor kunci dalam deteksi neutrino. Ketika neutrino melewati air, sebagian kecil di antaranya akan bertabrakan dengan elektron yang ada di dalamnya, menghasilkan kilatan cahaya biru samar yang dikenal sebagai radiasi Cherenkov. Cahaya ini sangat lemah dan hanya terjadi dalam kondisi tertentu, sehingga diperlukan sistem deteksi yang sangat sensitif untuk menangkapnya. Untuk itu, Hyperkamiokande akan dilengkapi dengan 40.000 sensor cahaya ultrasensitif yang tersebar di seluruh dinding tangki. Masing-masing sensor ini memiliki kemampuan luar biasa, bahkan dapat mendeteksi cahaya sekecil sinar senter yang dinyalakan di bulan. That they could detect the light from a flashlight as far away as the moon. Sensor-sensor ini akan berfungsi layaknya kamera raksasa yang merekam setiap kilatan cahaya yang dihasilkan oleh interaksi neutrino. Sebagai perbandingan, versi pendahulunya, Super Kamiokande, hanya memiliki setengah dari jumlah sensor yang akan digunakan dalam Hyper Kamiokande. Selain itu, sensor baru ini memiliki sensitivitas hampir 2 kali lipat lebih tinggi dan dirancang khusus untuk mampu bertahan di dalam air dengan tekanan luar biasa dari 260.000 ton air yang memenuhi tangki. Dengan seluruh sistem ini, Hyper Kamiokande diharapkan dapat mulai beroperasi pada tahun 2027, membawa umat manusia lebih dekat dalam memahami salah satu misteri terbesar alam semesta. Banyak orang mungkin bertanya-tanya, apa manfaat nyata dari eksperimen ini? Meskipun terlihat seperti proyek akademis yang abstrak, penelitian dalam fisika partikel sebenarnya telah memberikan dampak besar pada kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah dalam bidang medis, di mana teknologi pencitraan seperti MRI dan PET scan memungkinkan dokter mendeteksi tumor dan penyakit lainnya dengan lebih akurat. Selain itu, prinsip fisika partikel juga digunakan dalam terapi partikel, sebuah metode pengobatan kanker yang lebih presisi dan minim efek samping dibandingkan terapi konvensional. Di luar dunia medis, penelitian ini juga berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang dinamika fluida yang berperan dalam perancangan sistem jaringan pipa jarak jauh untuk transportasi minyak, gas, dan air. Selain itu, model fisika yang lebih canggih juga membantu meningkatkan akurasi prediksi cuaca, memungkinkan kita untuk lebih siap menghadapi bencana alam. Bahkan, salah satu inovasi terbesar dalam sejarah modern internet berawal dari eksperimen fisika partikel di CERN, tempat di mana tim Berners-Lee mengembangkan sistem berbagi informasi yang kini kita kenal sebagai World Wide Web. Dengan kata lain, eksperimen seperti Hyper Kamiokande bukan hanya bertujuan untuk memahami partikel terkecil di alam semesta, tetapi juga membuka jalan bagi kemajuan teknologi yang dapat mengubah kehidupan manusia. Jepang tidak sekadar menggali gunung, tetapi sedang menggali rahasia terdalam alam semesta yang suatu hari nanti bisa membawa dampak luar biasa bagi dunia.